Hello, how are you students? So today we're going to continue our next lesson. But before we start, kita akan review dulu lesson kita minggu lalu, yaitu introduction and greetings ya. Jadi minggu lalu kan saya sudah menugaskan kalian untuk membuat video tentang perkenalan diri ya, pakai bahasa Inggris. Saya sudah nonton semuanya, saya sudah nilai juga. Jadi kesimpulannya most of you sudah bisa ya memperkenalkan diri kalian dengan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Tapi ada juga siswa yang masih bingung dengan penggunaan kosakatanya mungkin ya. Jadi kemarin tuh saya lihat ada beberapa siswa yang masih, kan saya suruh kalian untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan sekolah asal kalian ya. Nah, di situ ada siswa yang menyebutkan sekolahnya dengan cara seperti ini. My from school is di mana gitu. Itu salah ya. Jadi saya kasih feedbacknya di sini. Bukan my from school is, tapi kalian yang harus kalian pakai adalah I was graduated from, sekolahnya apa? Contoh, saya lulusan SDK 3 Bina Bakti misalnya. Saya bilang I was graduated from Bina Bakti 3 Elementary School. Nah, itu yang betul. Jadi jangan bilang my from school is, itu bukan, salah ya. Nah, tapi beberapa kalian sudah baik, ekspresinya bagus, suaranya juga bagus, maksudnya suaranya tegas, keras gitu. Terus percaya diri kalian sudah ada. Ya tingkatkan lagi untuk kosakatanya supaya kalian bisa speakingnya lebih lancar ya. Untuk yang belum mengumpulkan, masih ada sekitar 20 siswa sekitar 20 siswa masih belum mengumpulkan. Saya tunggu paling lambat hari ini. Kalau tidak dikumpulkan atau tidak upload videonya, saya akan mengurangi nilai kalian ya. Jadi untuk minggu ini, pelajaran minggu ini adalah thanking and apologizing. Mungkin yang thanking kemarin sudah pernah dibahas ya di video minggu lalu. Cuman kalau di sini saya mau membahas thanking atau berterima kasih dengan beberapa model yang lain, kata-kata yang lain selain thank you. Terus apologizing, apa itu apologizing? Apologizing adalah meminta maaf ya. Jadi meminta maaf tuh bukan hanya I'm sorry, tapi bisa juga dengan contoh-contoh yang saya berikan hari ini. Ya, di sini seperti yang kemarin kita bahas, what do you do when someone helps you? Apa yang kamu lakukan ketika seseorang menolong kamu? Terus yang kedua, what do you do when your mom gives you present? Apa yang kamu lakukan ketika mami kamu atau mama kamu memberikan hadiah? Yang ketiga, what do you do when your friend buys you something? Apa yang kamu lakukan ketika teman kamu membelikan kamu sesuatu? Yaitu kita ngapain? Kita pasti mengucapkan terima kasih atau kita pasti berterima kasih sama mereka, betul? Ya, we thank them for their kindness. Kita berterima kasih atas kebaikannya mereka. Ya, jadi kapan kita harus berterima kasih? Kita berterima kasih when someone says or does something nice to ourselves. Ketika seseorang melakukan atau bicara sesuatu yang baik kepada kita, kita pasti harus bilang terima kasih. Nah, ada beberapa cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih selain thank you.
Kita lihat di sini ya. Nah, ini contoh dialognya. Di sini kita pakai thanks for lending me your book. It's very useful. Terima kasih telah meminjami saya buku. Ini sangat berguna. Jawabannya you're welcome atau sama-sama. Nah, di sini digunakan kata terima kasih yang umum ya. Thanks dan jawabannya you're welcome. Nah, saya mau kasih tahu ke kalian ada beberapa cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih selain thank you. Yaitu, ini dia. Yang pertama, thanks atau thank you itu sudah ya tadi. Sudah kita bahas, jawabannya adalah you're welcome atau bisa juga no problem. Yang kedua, I thank you most warmly. Artinya ini, saya sangat-sangat berterima kasih. Responsnya bagaimana? My pleasure. Atau dengan senang hati. Terus yang ketiga, I am really grateful to you. Saya sangat bersyukur kepadamu. Terus responsnya, don't mention it. Udah jangan dibahas gitu. Terus yang keempat, ada I really appreciate your kindness. Saya sangat menghargai kebaikan kamu. Terus bisa juga dijawab dengan I'm happy to help. Sebenarnya responsnya ini nggak selalu untuk yang sejajar ya. Misalnya I really appreciate your kindness, ini harus dijawab dengan I'm happy to help, enggak juga. Bisa dipakai dengan don't mention it atau my pleasure, sama aja ya. Cuman ini karena saya penempatannya seperti ini aja. Jadi ini beberapa ekspresi atau beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan untuk mengucapkan terima kasih. Dan di sini yang ini adalah respons atau beberapa respons untuk membalas rasa terima kasih seseorang. Gimana sih kita jawabnya kalau orang bilang terima kasih gitu ya. Terus next ya, di sini kita lihat ada contoh percakapannya. Kita lihat di sini. Oh God, I forgot my wallet. What is going on? I forgot to bring my wallet. I don't have any money. Oh, I see. Here I have some money. Thanks. No problem. I will return the favor. By buying you snacks. Really? Thank you. Nah, di sini ada dialognya kita pakai thanks atau thank you yang bentuk umumnya ya. Terus jawabannya juga no problem. Nah, nanti di akhir video kalian akan membuat sebuah dialog atau sebuah percakapan seperti ini, tapi menggunakan ekspresi yang lain selain thanks dan thank you ya. Terus kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu apologizing. Apa itu apologizing? Sekali lagi, apologizing itu adalah meminta maaf. Itu bentuk lain dari sorry ya. Nah, what do you do when you make mistake? Apa yang kamu lakukan ketika kamu membuat kesalahan? What do you do when you hurt someone? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menyakiti seseorang? What do you do when you can't help someone? Apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak bisa menolong seseorang? Yang kita lakukan pasti meminta maaf ya. We ask for an apology. Kita pasti meminta maaf. Ya, di sini ada contoh seorang guru yang menegur siswanya, please come on time. Jadi siswanya datang terlambat dan gurunya menegur ya. Nah, siswanya bilang, I'm sorry for coming late. I won't do it again. Jadi make sure kalau kamu minta maaf, kalau kamu ask an apology, pastikan kamu tahu apa yang kesalahan apa yang kamu perbuat sehingga kamu meminta maaf. Ya. Ini dia beberapa ekspresi lain selain I'm sorry. Kita lihat yang pertama itu I'm sorry ya.
Ini yang biasa kita lakukan, yang biasa kita bilang. Tapi selain I'm sorry, ada apa lagi? Yang kedua kita lihat, please forgive me for titik titik titik. Titik titik ini adalah kesalahan kamu apa sih? Kamu meminta maaf atas kesalahan apa? Please forgive me for, misalnya tadi datang terlambat. Please forgive me for coming late. Nah, jawabannya atau responsnya adalah I forgive you. I apologize for titik titik. I apologize misalnya nggak buat PR. I apologize for not doing my homework. Responsnya I accept your apology. Saya terima permintaan maaf kamu. Yang keempat, I beg your pardon. I beg your pardon ini bentuk formal ya dari I'm sorry. Jadi jawabannya, ini bisa jawabannya don't worry about that. Gitu. Jadi beberapa respons ini sama seperti yang thank you tadi. Beberapa respons ini masih bisa dipakai di yang ekspresi manapun ya, sama aja. Yuk kita lihat contohnya, yang contoh dialog atau percakapan dari apologize. Ini dia dialognya atau percakapannya. Hi Elle, what are you doing? Hi Bill, I'm painting this garden. It's so beautiful. Yes, it is. By the way, would you like to watch a carnival with me? I'd like to, but I can't. I have to take care of my sister. Please forgive me. Okay, don't worry about that. Nah, di sini please forgive me dijawab dengan don't worry about that ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalian akan melakukan atau akan diberi tugas untuk membuat sebuah percakapan masing-masing ya. Yang satu percakapan berterima kasih, yang satu lagi percakapan meminta maaf. Nah, di sini yang pertama soalnya, a policeman helped you cross the street in front of your school, so you can cross the road safely. Seorang polisi menolong kamu untuk menyeberang jalan di depan sekolahmu. Jadi kamu dapat menyeberang jalan dengan selamat. Buat dialognya, write a dialogue of your gratitude. Buat percakapan tentang rasa terima kasih kamu kepada dengan si polisi ini. Minimal 5 baris. 5 lines itu 5 baris ya. Nah, kamu lihat di sini 5 baris tuh maksudnya gimana? 5 baris tuh kayak gini ya. 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 bukan ininya nih. Ini bukan ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Tapi dilihat dari si orang yang ngomongnya 5 kali ya. Terus yang kedua, your sister broke one of your favorite toy. Jadi adik kamu merusak salah satu mainan kamu, dan kamu marah karena itu. Terus adik kamu pengen minta maaf sama kamu. Nah, kamu buat percakapan ini minimal 7 baris. Jadi 7 kali bilang ya. Kayak gini. 7 kali nih. 7 kali itu gimana? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini ada 8 ya. Tapi kamu buat nanti di belakang contoh yang ini, exercise yang ini, nomor 2 7 baris. Yang nomor 1 5 baris. Oke?
Kerjainnya di mana? Kerjakannya di Microsoft Word boleh atau ditulis tangan boleh. Kita lihat sini di Microsoft, di Word atau ditulis tangan. Kalau tulis tangan harus difoto, dikumpulkan di Classroom. Kalau di Microsoft Word tinggal di-upload ke Google Classroom juga, ya. Udah itu aja, jadi cukup sekian untuk minggu ini. Sekali lagi untuk tugas yang minggu lalu yang belum mengumpulkan, saya tunggu sampai jam bahasa Inggris minggu ini berakhir, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan mengerjakan tugasnya dengan baik dan sampai jumpa kembali.